Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, saya, Dede Afifah dari SMK Negeri 11 Kota Bekasi, mengikuti kegiatan Jambore GTK yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi untuk ikut serta dalam menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik dengan prinsip otentik, kolaboratif, berbagi, menyenangkan, dan berkelanjutan. Untuk itu saya persembahkan kegiatan pembelajaran inovatif yang sederhana yang insya Allah bisa diterapkan oleh guru-guru setanah air, khususnya untuk rekan-rekan guru yang mengajar dari jauh dari jangkauan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, ini jam terakhir kita belajar di jam 1. Setelah istirahat, semoga nggak ngantuk ya. Baik, Ibu kemarin mengingatkan untuk membaca materi, ya kan? Oke, sudah? Sudah. Jadi kegiatan hari ini adalah pembelajaran dengan metode Jigsaw. Nah, sistem Jigsaw ini adalah sistem belajar berkelompok. Tapi nanti Ibu kolaborasikan dengan kelompok lain. Bagaimana caranya? Kenapa sih seperti itu? Kenapa kita menerapkan sistem pembelajaran Jigsaw? Pertama, Ibu berharap kalian memahami materi dari setiap subbagian itu dengan lebih matang lagi. Kemudian, karena nanti ada waktu untuk membaca atau mereview materi yang sudah kalian pelajari, jadi Ibu berharap literasi kalian semakin meningkat dan kalian mampu mengembangkan materi dengan lebih komprehensif, ya. Karena nanti kalian bisa mempelajari dari buku atau saya browsing boleh nggak? Boleh, silakan browsing. Kemudian, nah untuk yang kurang paham, silakan bertanya dulu sama koordinatornya atau sama temennya. Ini yang namanya tutor sebaya. Itu boleh tidak lakukan. Aku berharap pembelajaran seperti ini kalian bisa menumbuhkan nilai-nilai pembelajaran yang kompetitif, ya. Tapi bersaing sehat ya, kompetisi sehat ya. Kemudian sportif, kemudian responsif, cepat merespon dan kolaboratif. Kolaboratif di sini kerjasama antar kelompok, kerjasama anggota dalam kelompok, juga kerjasama antar kelompok. Dijelaskan metode pembelajarannya. Nanti Ibu bagikan alat dan bahan yang bisa kalian gunakan. Kemudian ya, Ibu akan memberi waktu ke kalian menulis pertanyaan di sini. Waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Setelah itu, silakan kalian maju ke depan tiap wakilannya untuk menempelkan. Ini udah Ibu kasih double tick. Ya, jadi gampang kok. Ya, tempel di whiteboard. Kemudian setelah selesai duduk semua, maju lagi perwakilannya. Dua orang yang berbeda boleh, dua orang yang sama silakan. Ya, maju ke depan untuk ambil lagi tulisannya. Tidak boleh tulisan sendiri. Konsep kegiatan pembelajaran yang coba saya tawarkan cukup sederhana. Kita hanya perlu menyiapkan kertas buffalo, kertas warna, spidol, dan double tip. Kertas buffalo atas kertas warna tersebut kita bisa bagi 4, kita gunting menjadi bagi 4 untuk diberikan kepada tiap-tiap kelompok. Ya. Jadi sebelumnya kelas kita bagi menjadi beberapa kelompok. Saya contohkan di kelas saya saya bagi menjadi 6 kelompok yang masing-masing kelompok sudah memahami subbab yang sebelumnya sudah dijelaskan atau sudah mereka pelajari. Jadi memang konsep ini tidak bisa kita tempatkan di awal pembelajaran di tahun pertama misalnya. Ini bisa kita lakukan setelah beberapa materi kita bahas di kelas. Setelah kertas tersebut digunting, kemudian dikasih double tip, kita berikan kepada masing-masing kelompok. Minimal yang di kelas saya itu saya beri 2 kertas dengan 2 spidol.
Oke, tugas berikutnya saya jelaskan dari materi yang sudah mereka pelajari, buat 2 pertanyaan. Tulis pertanyaannya di kertas tersebut, kemudian tentu saja kertas buffalo atau kertas warnanya dengan warna yang berbeda dari tiap kelompok ya, karena akan ditempel di whiteboard atau di papan tulis. Setelah semua tertempel, saya minta perwakilan kelompok untuk mengambil kertas tersebut dengan syarat jangan mengambil dengan warna yang sama atau dengan tugas mereka sendiri. Jadi silakan ambil untuk atau dari kelompok yang berbeda atau kelompok lain. Setelah itu saya kasih waktu 15 sekitar 20 menit untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di kertas ya, sudah ditulis oleh kelompok selanjutnya atau kelompok sebelumnya. Baik, setelah itu, setelah siap ya, saya minta untuk kelompok mana yang mau menjawab terlebih dahulu ya, secara bergantian saya minta mereka untuk menjawab soalnya dengan diperhatikan oleh kelompok yang membuat pertanyaan apakah jawabannya sudah tepat atau belum. Guru sebagai fasilitator nanti bisa mereview pertanyaan yang jawabannya kurang tepat ya. Jadi selain memonitoring, memantau kegiatan, guru juga bisa langsung memberi pencerahan untuk jawaban-jawaban yang kurang tepat. Setelah itu kegiatannya selesai, saya minta beberapa murid untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran tersebut ya, dan setelah itu saya pun melakukan refleksi. Tujuannya adalah untuk evaluasi ke depan agar kegiatan pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu adalah salah satu inovatif sederhana yang bisa diterapkan oleh rekan-rekan guru, khususnya rekan-rekan guru yang jauh dari jangkauan teknologi. Karena inovatif itu tidak harus menggunakan teknologi tinggi, harus menggunakan jaringan internet. Jadi kita bisa memberdayakan media-media yang ada di sekitar kita ya. Jadi teknologi jangan menjadi hambatan untuk bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Bapak Ibu guru, terima kasih, selamat mencoba. Saya belajar kalau penting banget kolaborasi antar tim, dan saya juga belajar untuk memahami perspektif orang lain, dan juga Itulah kegiatan inovatif yang coba saya terapkan di kelas. Jadi metode ini saya gabungkan dengan jigsaw, dengan aplikatif konsep yang bisa digunakan dengan alat-alat atau bahan yang lebih sederhana ya. Artinya ini bisa kita temukan di kelas atau mungkin juga mudah kita temukan di sekitar kita. Inovasi itu tidak selalu menggunakan teknologi yang tinggi, harus menggunakan konsep yang menjelimet ya. Cukup dengan konsep sederhana seperti ini, saya berharap bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru di mana saja. Cara berpikir inovatif berarti cara berpikir atau tindakan yang penuh kreativitas, tapi dapat juga kita kembangkan dari ide-ide yang sudah ada. Cara berpikir inovatif berarti memandang situasi dari sudut pandang yang berbeda. Guru-guru yang mampu menelurkan ide-ide yang penuh kreativitas akan dapat meningkatkan produktivitas dalam mengajarnya.